Bang, kalau aku bawain lagu kamu pas di kamar mandi, nyanyi sambil mandi, apa juga harus minta izin dulu sama Bang Anji? Takutnya begitu keluar dari kamar mandi kan disuruh bayar, Bang. Go! Ada hal seru yang terjadi belakangan, berita antara Mas Ahmad Dhani dengan Mas Once. Jadi, Mas Dhani melarang Mas Once membawakan lagu Dewa 19, khusus lagunya Dewa 19, di acara konsernya Mas Once dimanapun. Karena setelah Lebaran, Dewa 19 akan tur ya seminggu 2 kali setiap bulannya gitu. Jadi, dikhawatirkan penampilan Mas Once akan mengganggu panggungan Dewa 19. Karena Mas Once tidak ikut di dalam panggungan Dewa 19 selanjutnya. Yang saya baca seperti itu. Saya pengen bicara ini kepada teman-teman awam yang bukan ada di industri musik, yang agak bingung sama permasalahan yang terjadi belakangan ini. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang paling mudah ya. Kenapa saya pengen ngejelasin ini? Karena ada beberapa komentar-komentar yang saya lihat tuh udah di luar konteks atau bahkan ngejudge ya. Kayak misalnya, kesian banget pengamen jalanan. Terus juga ada yang bilang, terus nanti penyanyi kafe gimana bang? Kita kan bayarnya cuma sekian. Lalu ini ada komentar yang seru. Kalau ada duitnya ya nggak dilarang. Cemana pula kau? Bagi-bagilah kan pas nyanyi dapat duit. Bayarnya pakai duit honor kan bukan duit kantong sendiri. Ya dibagilah jangan makan sendiri. Ingat jasa yang buat lagu. Kalau nggak ada lagu, apa yang dinyanyiin? Nyanyiin suara burung. Burung hantu pula. Siapa yang mau denger? Bener atau betul? Gom! Gini, itu komentar-komentar yang akhirnya dikeluarkan oleh logika awam. Para musisi ataupun insan musik, saya rasa sudah mengerti maksudnya. Apa yang terjadi gitu. Tinggal membahas polemik di belakangnya nanti. Tapi ini untuk orang awam yang belum mengerti. Jadi, kalau dari berita yang dikeluarkan oleh Mas Dhani tidak melarang penyanyi kafe, tidak melarang pengamen, apalagi yang di jalanan, untuk membawakan lagu-lagunya. Lagu Dewa 19 maupun lagu lainnya. Tapi ini spesifik melarang Mas Once untuk membawakan lagu-lagunya Dewa 19. Bukan lagunya yang lain. Ini artinya tidak menyentuh musisi jalanan, musisi kafe, musisi cover. Clear, no issue. Jadi hilangkan persepsi bahwa musisi kafe juga harus bayar. Bahwa penyanyi jalanan atau pengamen di jalanan juga harus bayar. Karena bukan mengarah ke sana. Oke, sekarang saya mau membahas dari sisi jika memang hal ini bisa dilakukan. Apa yang akan terjadi? Kita bayangkan skenario terburuk maupun terbaiknya. Skenario terburuknya adalah dengan hal seperti ini artinya ini sudah masuk seperti self-licensing. Oke? Self-licensing artinya kita bisa menentukan sendiri harganya. Walaupun tetap melalui lembaga manajemen kolektif seperti WAMI, KCI, Prisindo, dan lain-lain. Kita bisa melarang siapapun untuk membawakan lagu dengan alasan tertentu maupun alasan personal. Lalu kita juga bisa menentukan harga. Siapapun yang bawain lagu, harganya sekian. Untuk musisi profesional ya, sekali lagi bukan musisi kafe, bukan pengamen di jalanan, atau musisi cover. Musisi cover sih apalagi udah nggak ada isu menurut saya, karena memang secara sistem udah diatur. Tapi ini misalnya, karena Mas Dhani bisa melakukan hal tersebut terhadap Mas Once secara hukum dan memang diizinkan. Lalu ada pengarang lagu atau komposer lain yang terinspirasi. Wah lumayan juga ya kalau begini. Enak juga kalau satu lagu dibayarnya 5 juta, 10 juta tiap kali dibawain sama musisi profesional. Jadi dia akan melakukan aturan yang sama. Ternyata semua pencipta lagu, ternyata semua komposer melakukan hal sama. Ya misalnya Freddy yang menciptakan lagu Bidadari Tak Bersayap, dia itu hubungin saya. Mas, untuk bawain lagu itu tiap panggungan 10 juta ya. Terus misalnya Mas Yovie Widianto melakukan hal sama. Mas Yovie punya ribuan lagu ya. Ratusan ribuan lagu ya. Banyak banget Mas Yovie lagunya dibawain sama musisi-musisi hits juga. Lagunya hits juga. Terus Mas Yovie memberlakukan satu lagu untuk si A. Karena bayarannya 200 juta. Jadi satu lagu ya 20 juta ya gitu. Terus ketika sama musisi B yang harganya 100 juta. Ya 10 juta ya. Untuk musisi C yang harganya 50 juta. Manggungnya ya udah 5 juta ya gitu. Atau misalnya saya telepon Judika gitu. Jud, lo kan bayaran lo tuh. Nah, kalau untuk satu lagu itu, putus satu terus yang gue buat, lo kalau nyanyiin di panggung bayar 10 juta ya. Oke? Sekali lagi, skenario terburuk. Jika memang dalam kasus ini, Mas Dhani diiyakan oleh hukum, atau memang ternyata di dalam hukum bisa dilakukan,
Skenario terburuknya, para komposer melakukan hal sama. Memberlakukan tarif sendiri-sendiri tanpa aturan. Sebenarnya aturannya ada nggak sih? Ada. Sebenarnya ada di aturan bahwa untuk performing rights itu tarifnya 2% dari budget produksi. Saya udah ngomongin ini dari 5 tahunan lalu sih. Dari YouTube, dari Twitter, di Facebook, Instagram juga gitu. Dan masih ada videonya. Nah, kalau memang aturannya 2%, artinya 2% itu dari harga tiket, budget produksi, dan lain-lain ya. Jadi misalnya 1 miliar, 20 juta. 20 juta dibagi berapa lagu? 10 lagu. Ya udah berarti masing-masing lagu 2 juta. Begitu tarif yang berlaku. Memang buat saya pribadi itu masih terlalu rendah. Kalau 2% untuk satu lagu make sense. Tapi kalau 2% untuk semua lagu saya rasa terlalu rendah. Oke, skenario terburuknya lagi apa? Karena setiap komposer menentukan tarifnya sendiri-sendiri tanpa mengikuti aturan. Akhirnya IO mencari penyanyi atau musisi yang membawakan lagunya sendiri. Karena mereka memiliki kewenangan sendiri untuk bargaining. Deh kalau ini lagunya tetap aja di 2% deh gitu. Jangan per lagu dihitung 10 juta, 20 juta beda-beda. Karena kan akan kisruh dalam proses penghitungan dan lain-lain. Jadi penyanyi-penyanyi yang tidak memiliki lagunya sendiri, yang tidak membawakan lagunya sendiri, ya bersiap-siap jika kemungkinan terburuk ini terjadi. Karena IO juga pasti akan berpikir budget produksi untuk mengadakan acara banyak banget gitu. Nah itulah yang mau saya sampaikan, bahwa saya juga membela komposer. Dari dulu performing rights, komposer udah saya omongin berkali-kali. Cuma jika ini terjadi, kekisruhan lah yang akan terjadi. Orang-orang pasti akan pengen juga melakukan hal yang sama. Karena self-licensing itu memang menyenangkan. Tapi kan di dalam undang-undang nggak boleh. Nah yang menarik juga, Mas Kadri Muhammad itu juga menulis bahwa melarang siapapun menyanyikan lagunya oleh seorang komposer itu tidak bisa. Yang juga di dalam undang-undang itu ada di dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta ya. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Nah, dari sini artinya memang tidak perlu meminta izin secara personal kepada pencipta. Dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Artinya pengkolekan itu performing rights ya. Nah, cuma di pasal 23 ayat 5 ini kan belum disebutin berapa. Nah di pasal lain disebutkan. Di aturan lain disebutkan bahwa tarifnya 2%. Apakah terlalu rendah? Iya menurut saya. Komposer berhak mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Karena memang gini, sekali lagi. Untuk komposer yang masih berperan sebagai performer dan juga banyak manggung, mungkin ini tidak terlalu terasa. Tapi ketika komposernya tidak banyak manggung atau memang cuma komposer saja tanpa dia menjadi performer, ini akan terasa sekali. Nah, sebenarnya apa yang terjadi yang harus diperbaiki menurut saya? Tarif ini harus dinaikkan standarnya, bukan 2%. Walaupun menurut Virgon di komentarnya kepada saya, di postingan saya, 2% kalau sudah rata sebenarnya cukup. Apakah cukup? Kita tidak tahu, karena so far belum berjalan seperti itu. Orang-orang awam juga mesti tahu bahwa dalam hal ini, sejauh ini, ketika ada pelaksanaan sebuah acara panggungan, penyelenggara, IO, venue, itu tidak membayarkan hak komposer kepada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, melalui LMK. Hanya beberapa saja. Tapi belum semua penyelenggaraan. Yang terjadi di luar negeri, semua penyelenggaraan acara sebelum acaranya dimulai, clearance-nya udah jelas. Pembayaran royaltinya sudah jelas. Semua lagu dicatat, lagunya berapa. Dengan tarif yang memang sudah ditentukan. Nggak seperti di Indonesia. Jadi kita masih belum tahu sebenarnya 2% ini cukup atau tidak. Karena belum pernah dilakukan secara merata, secara aturannya dijalankan dengan baik dan benar. Jika semua IO, jika semua penyelenggara acara membayar dengan jelas 2% itu kepada LMK, apakah cukup? Itu yang belum terbukti. Lalu ada hal lain, kenapa IO, penyelenggara acara, venue itu belum secara merata membayarkan hak komposer melalui LMK atau LMKN? Karena mereka juga mempertanyakan, apakah si komposernya dapat? Karena selama ini kok ribet ya. Jadi transparansi LMKN sekali lagi dibutuhkan di sini. Seperti juga yang kita pernah bahas beberapa kali, transparansi LMKN. Jalurnya apakah dapat komposernya? Karena jika memang itu sudah dilakukan, sepertinya kekisruhan yang terjadi belakangan ini tidak akan terjadi deh.
Jadi kita lihat aja perkembangan kasus Mas Once dan Mas Dhani seperti apa. Harusnya sih hari ini Mas Once preskon. Karena selama ini Mas Once cuma menerima wawancara-wawancara gitu deh. Ya semoga suatu hari Mas Once atau Mas Dhani juga bisa datang ke channel Dunia Manji. Saya pengen tahu aja ngobrol secara personal tentang hal ini. Semoga juga komposer, penyanyi, atau performer semua bisa duduk bareng untuk merumuskan apa yang harus dibicarakan dan apa yang harus diubah dari sistem ini. Jadi bukannya sekarang kan performer sama penyanyi kayaknya begini. Padahal harusnya kita begini ke sistem untuk pelaksanaan sistem yang lebih baik dan sebagainya. Well, sekali lagi, skenario terburuk jika terjadi, musisi-musisi atau penyanyi siap-siap ciptakan lagu sendiri. Jangan lupa senyum hari ini.